95. Clara wanita simpanan season E. Air mata Clara tak dapat tertahankan. Dia teringat pada anaknya. Sakit sekali mengingat masa lalunya. Meski dia sudah bisa melupakannya dan menata hatinya kembali. Namun, perihal ketika melihat anak kecil, siapapun anak itu, dia akan selalu teringat pada anaknya. Apalagi ketika teringat pada anak Bram. Clara berpikir, mungkin anaknya sudah sebesar Bril saat ini. Beberapa tahun lalu, tepatnya ketika dia mengandung, dia melewatinya di tengah masa yang sulit. Goncangan batin akibat masalah yang dia alami membuatnya harus kehilangan anaknya. Dia mengalami perdarahan hebat dan keguguran. Karena itu pula, dia memilih meninggalkan Indonesia dan melanjutkan sekolahnya di Amerika. Mungkin, jika anak yang dikandungnya tetap hidup, dia takkan meninggalkan Indonesia dan takkan melanjutkan sekolahnya ke Amerika. Melainkan, dia akan tetap tinggal di Indonesia dan membesarkan anak itu. Clara mengusap air matanya. Dia teringat ucapan seorang teman wanita yang dia temui di Amerika. Temannya itulah yang membuat Clara berusaha kembali bangkit. Temannya pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah balasan dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Karena itu, sebaiknya dia introspeksi diri. Mengapa hidupnya mengalami kesulitan? Tak perlu menyalahkan siapapun. Karena Tuhan takkan pernah memberikan masalah jika sebelumnya dia sendiri tak menciptakan masalah. Semenjak kedatangannya ke Amerika, Clara mencoba menenangkan dirinya di Amerika sebelum dia memulai sekolah desainnya. Banyak hal yang dia lakukan di hari-harinya ketika di Amerika membuat perlahan rasa sedihnya menghilang karena banyaknya kesibukan yang dia lakukan. Dia juga menyewa sebuah tempat yang jika di Indonesia biasa disebut sebagai ruko, dan membuka sebuah butik di sana. Clara juga sudah mengikhlaskan anak yang dikandungnya pergi. Clara berpikir, Tuhan lebih menyayangi anaknya dan tak membiarkan anak itu hidup karena anak itu memang tumbuh di rahimnya sebelum dirinya dan Bram menikah. Clara juga mencoba berpikir positif, bahwa di setiap kejadian akan selalu ada hikmah. Meski sulit, pada akhirnya dia tak berpikir panjang ketika Gary mengajaknya untuk bertunangan. Clara langsung menyetujuinya. Clara bersyukur, karena dia tak mengalami trauma berkepanjangan karena masa lalunya. Mungkin, karena dia juga sudah mencoba mengikhlaskan segala yang terjadi dalam hidupnya. Entah itu yang datang, maupun yang pergi, Clara pergi menuju kamar mandi. Dia melepas gaunnya dan membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia pergi tidur, keesokan harinya. Bram sudah selesai bersiap untuk pergi ke kantor. Dia keluar dari kamarnya dan melihat Bril tengah menghampirinya. Bril sudah memakai seragam sekolah taman kanak-kanaknya dan dituntun oleh pengasuh Anna. Bram mengambil alih menuntun Bril. Mereka pergi menuju meja makan. Mereka sarapan di sana. Selesai sarapan, Bram mengantar Bril menuju sekolahnya. Pengasuh Anna pun ikut bersamanya karena akan menemani Bril ketika di sekolah nanti. Selesai mengantar Bril, Bram melajukan mobilnya menuju kantor. Di kantor. Bram melangkahkan kakinya menuju ruangannya. Dia pun memasuki ruangannya. Di sana sudah ada sekretarisnya yang tengah menunggunya. Apa jadwal saya hari ini? Tanya Bram kemudian duduk di kursi kebesarannya. Hari ini, jadwal Bapak tak terlalu padat. Tak ada meeting hari ini, ucap sekretaris. Sekretaris itu bernama Maureen. Dia adalah pengganti Vanessa ketika Vanessa memutuskan untuk resign dari kantornya dengan alasan akan menikah. Bram pun tak dapat menahan Vanessa. Meski Vanessa sudah lama sekali bekerja padanya dan Bram sangat senang dengan pekerjaan Vanessa. Menurut Bram, pekerjaan Vanessa selalu membuatnya merasa puas. Vanessa adalah sekretaris yang dapat diandalkan. Oh, ya. Bagaimana untuk promosi resort hotel di Bali? Kapan pengambilan video trailer untuk iklan promosi resort hotel yang akan segera launching? Tanya Bram.
Perusahaan Bram baru saja selesai membangun sebuah resort hotel di Bali. Resort hotelnya kali ini memiliki keuntungan yang menjanjikan. Banyak investor yang meminta menanam saham mereka di proyek terbarunya itu. Sebetulnya, proyek itu sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Dan tahun ini barulah rampung seluruhnya dan akan segera dilakukan pengambilan trailer untuk iklan promosi menuju soft opening resort hotel tersebut. Bagaimana dengan perlengkapan yang dibutuhkan? Apa sudah selesai semua? Tanya Bram. Sudah, Pak, 98% sudah rampung. Dan tinggal menunggu hari H saja. Pengambilan trailer akan dilakukan 1 minggu lagi. Dan kita memakai model yang tengah naik daun saat ini, yaitu Agatha Florencia. Ucap Maureen. Bram mengangguk. Dia teringat sesuatu. Outfitnya menggunakan jasa desainer siapa? Tanya Bram. Maureen tampak terdiam. Tumben sekali Bram menanyakan persiapan hingga sedetail itu. Kita menggunakan outfit dari desainer Orlando Wong, Pak, ucap Maureen. Bram mengangguk seraya menatap Maureen. Hubungi desainer Clara Wibisono. Katakan padanya. Kita akan memakai outfitnya. Ucap Bram. Apa? Dadakan seperti ini. Desainer Orlando saja sudah cukup. Pak, dia sudah mempersiapkan rancangan terbaiknya yang sesuai konsep pengambilan trailer nanti. Akan membuang waktu jika kita memakai jasa satu desainer lagi. Ucap Maureen. Saya tak mau mendengar alasan apapun. Saya ingin rancangan Clara Wibisono dipakai dalam pengambilan trailer untuk iklan promosi nanti. Jika perlu, bayar mahal jasanya. Uang tak masalah. Asalkan dia mau bekerja sama. Ucap Bram. Tapi, Pak, 1 minggu adalah waktu yang mustahil untuk seorang desainer menyiapkan outfit yang sesuai konsep. Saya rasa, desainer sehebat apapun takkan mampu melakukannya. Ucap Maureen. Maureen, caramu berpikir sungguhlah bodoh. Kamu tahu, orang cerdas takkan menyerah sebelum mencobanya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Silakan keluar dari ruangan saya. Tegas Bram. Maureen terdiam. Bram mulai menunjukkan taringnya. Tak ingin mencari masalah. Maureen pun keluar dari ruangan Bram di tengah kebingungannya. Entah bagaimana cara berpikir Bram, logika saja. Desainer sehebat apapun takkan sanggup membuat outfit yang sesuai konsep suatu promosi dalam waktu 1 minggu. Maureen teringat ketika Bram mengatakan agar membayar mahal desainer Clara Wibisono. Hanya saja, Maureen merasa ragu, apa jadinya jika desainer Clara Wibisono menolak bekerja sama? Sudah pasti dia akan dimarahi lagi oleh Bram karena tak bisa membujuk Clara untuk bekerja sama. Maureen mencoba mencari kontak Clara melalui media sosial. Dia menemukannya dan melihat kontak asisten Clara. Tak menunggu lama, Maureen pun langsung menghubungi asisten Clara dan meminta bertemu dengan Clara untuk menawarkan sebuah kerjasama. Maureen juga menjelaskan pada asisten Clara perihal kerjasama apa yang akan dia tawarkan. Dia juga menyebut nama resort hotel milik Bram di Bali yang akan dilakukan soft opening dalam waktu dekat. Maureen menunggu sejenak. Asisten Clara melihat jadwal Clara lebih dulu. Kebetulan, besok jadwal Clara tak terlalu padat. Asisten Clara menyetujui perihal permintaan Maureen untuk bertemu dengan Clara pada jam makan siang. Mereka akan membicarakan perihal kerjasama itu di sebuah restoran yang sudah ditentukan oleh Maureen. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangel Nuts Novel.